Anjing ben nak kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labain malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemana coro Jawa ratau mateni wong, ya ratau mateni wong, ratau mateni wong mukmin atau ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena fifusatin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotul, takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Agak beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya, tukaran saiki itu gak seru, tukaran buat gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean, wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat to yo ya lucu. Dene kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Anak wani wong tuwa ya anak model apa? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Jemput ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di Kulo Waco, mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu dia tidak ditakoi oleh pangeran dong, berarti apa takoi. Ilmu bisa ngelakoni, bukan gada ilmu ya gusti. Harus serempet teman. Dunia, bukan gada dunia. Lewat pun yang dunia, ngentosi mati. Sehingga pun aman, apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek minten 500 tahun ketakoi. Dia apa bukan gada nopo-nopo. So ngaji buatan. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka nopo. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat
dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten ini kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis wong akeh, maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian nggih apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki niku. Deal soalnya deal ini. Nah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham. Sing kritik berapa? Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi.
terus turu dadi orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku insya Allah di sepuro pengiran. Jadi ono wali, jadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya Gusti. Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nek ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenasai KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kok aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK, wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep temu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe gue mbok gantungno pejabat negara. Mengene tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalano wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sangat ada tumbuh mewong akeh.